Aku mulai kerja di salon itu sejak umur. Sebelum kerja di salon, aku pernah tuh namanya sampai merantau ke daerah Bogor kerja di cuma bermodalkan tekad. Aku di sana cuma kerja sebagai sapu-sapu, bersih-bersih, ngepel, nyuci piring. Karena memang dan sekarang juga dari hasil kerja aku di salon selama 7 tahun ini, aku sudah kebeli tanah sendiri, sudah punya ngebangun rumah sendiri walaupun istilahnya nggak mewah-mewah banget. Alhamdulillah aku bisa. Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit. Kali ini aku masak mie. Mie ada mie samyang pedas, ada cabai, lalaban cabai, sama sosis goreng. Aku lapar banget guys. Aku mau makan mie ya. Ini mie pedas guys. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Hmm.
Oke teman-teman, aku sempat cerita ya. Ada yang bertanya, bagaimana kok bisa sampai kerja di salon, sampai bisa kerja di salon, motong rambut segala macam. Aku mulai kerja di salon itu sejak umur 17 tahun, teman-teman. 17 tahun. Aku umur 16 tahun itu diajak sama salah satu teman aku di kampung. Dia waria juga. Terus dia ngajakin aku untuk kerja di salon. Karena kebetulan waktu itu aku emang gak ada kerjaan. Akhirnya aku ngikut teman aku kerja di salon. Sebelum kerja di salon, aku pernah tuh namanya sampai merantau ke daerah Bogor. Ke daerah Bogor kerja di PT gitu, salah satu PT pabrik tas. Itu aku merantau, pertama kali aku merantau jauh dari orang tua aku, yaitu waktu umur 15 tahun aku kerja di Bogor. Itu dapat 6 bulan di pabrik tas gitu, dan kerjanya enak banget. Tapi sayang sekarang PT-nya udah tutup. Nah udah di situ aku nganggur. Nah aku coba kerja lagi di salah satu CP, yaitu CP ya, PT kecil di kampung. Itu kerjanya lumayan berat dan aku nggak sanggup di situ. Kerja di salah satu perusahaan ngikir, apa ya namanya bahasa Indonesia, pokoknya ngikir gitu, jadi ngehalusin barang-barang gitu. Aku nggak kuat, aku nangis sampai akhirnya orang tua aku nggak boleh ngizinin aku kerja lagi. Sampai aku nyari jati diri aku kerja cocoknya di mana. Dan akhirnya ada satu teman aku yang ngajak aku untuk kerja di salon, guys. Di daerah Cikarang sini, dengan kemampuan yang nggak pernah aku miliki, motong rambut. Kerimbet aku tuh nggak bisa sama sekali dan nggak tahu. Tapi aku berusaha tekad banget pengen bisa, karena mungkin ini cocok sama bidang aku. Akhirnya aku ikutlah di situ. Aku cuma bermodalkan tekad. Aku di sana cuma kerja sebagai sapu-sapu, bersih-bersih, ngepel, nyuci piring. Karena memang pada saat itu aku belum punya keahlian apa-apa di bidang salon, guys. Aku bertahan di sana, istilahnya sebagai pembantu ya, guysnya. Aku ngeliatin aja, aku pengen bisa. Akhirnya setelah aku ngikut selama 6 bulan sebagai pembantu di salon itu, aku mulai bisa tuh kerimbat. Soalnya aku rajin ngeliatin teman aku ngerimbat, bos aku ngerimbat. Akhirnya bos aku nyuruh meraktekin, ngerimbatin dia, ngerimbatin bos aku gitu. Enak apa enggaknya. Setelah kata bos aku enak, barulah di situ aku mulai terjun memegang pasien untuk kerimbat aja. Belum megang potong rambut ya, guysnya, soalnya belum bisa. Aku di sana mulai bisa tuh, mulai naik jabatan dari pembantu, akhirnya jadi sebagai tukang kerimbat di salon. Dan akhirnya mulai deh, habis sering-sering rajin pinter kerimbat, terus aku diajarin lagi buat motong rambut. Sambil aku belajar ya, aku ngeliatin step by stepnya, mulai dari cara megang rambutnya, megang guntingnya. Dan akhirnya aku bisa lah motong rambut, walaupun waktu itu potong rambutnya cuma model-model rata ya, karena waktu itu belum bisa model segi lah, model apa gitu, cuma bisa model rata. Udah, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku bisa deh nguasain semuanya, motong rambut, kerimbat, smoothing di bidang salon itu, guys. Terus aku ngikut bos aku itu selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Akhirnya setelah aku punya modal, aku merasa aku udah cukup belajar dan cukup mampu. Aku ngumpulin tuh setiap gajinya, aku kumpulin. Aku mulai nyicil, beli kaca segala macam gitu, guys. Dan akhirnya
Aku juga minta bantuan sama orang tua aku, sama kakak aku, karena kebetulan kakak aku tuh kerja di luar negeri ya dulu. Jadi aku minta bantuin modal. Nah gitu aku pinjam modal buat nambah-nambah buka salon. Udah deh sampai sekarang, alhamdulillah hutangnya udah keganti, dan sekarang juga dari hasil kerja aku di salon selama 7 tahun ini, aku sudah kebeli tanah sendiri, sudah punya ngebangun rumah sendiri, walaupun istilahnya nggak mewah-mewah banget. Alhamdulillah aku bisa kebeli tanah, bisa kebangun rumah sendiri. Itu dari hasil kerja aku selama 7 tahun di salon ini, teman-teman. Pokoknya asalkan kita mau berusaha, kita nggak malu dengerin apapun nasihat orang. Selagi kita ngikut orang ya nggak apa-apa, kita mau dianggap nggak pembantu nggak apa-apa, yang penting kita belajar, dan akhirnya kita bisa membuktikan kita nggak akan selamanya di bawah kalau kita mau sabar dan mau berusaha gitu, nggak malu. Dan ilmu ini, bakat ini nggak akan pernah hilang sampai kapanpun, guys. Jadi akan menjadi tempat aku mencari uang sampai aku tua nanti. Pasang surut, kadang rame, kadang sepi. Itu harus sabar, namanya kita punya perusahaan, dagang ya istilahnya. Nggak harus tiap hari kan rame. Pasti ada sepinya, dan begitu pun dengan salon. Kadang sepi, kadang lagi rame-rame banget, sampai nggak kepegang. Alhamdulillah, waktu itu aku sudah balik modal selama 1 tahun. Pinjaman aku ke kakak aku juga udah aku lunasin. Alhamdulillah, kesininya juga aku bisa nabung, bisa kebeli tanah, bisa kebangun rumah sendiri dari hasil kerja keras aku selama di salon ini, teman-teman. Alhamdulillah sekali. Jadi ada tempat kita berlindung nanti waktu kita tua. Aku bangun rumahnya di Kerawang ya, di kampung aku, nggak di Cikarang ini. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman waria, jangan cuma kita mikirnya cuma mejeng atau mikir senangnya aja. Coba deh kita belajar di salon, kita belajar ngikut-ngikut orang. Nah gitu, jadi buat teman-teman semuanya, buat teman-teman waria khususnya, lebih baik kita sekarang berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Kita bekerja, kita membuktikan kepada setiap orang bahwa kita nggak selamanya kok dihina, kita nggak selamanya selalu di bawah gitu, bahwa waria juga bisa punya pekerjaan yang bagus, bisa berguna buat semua orang gitu. Kita kerja di salon, rias pengantin, apapun itu. Jadi ya, aku di sini bukan buat untuk sombong, bukan untuk pamer atau apa segala macamnya. Di sini aku cuma pengen teman-teman waria semuanya itu nggak mau teman-teman waria itu selalu dihina. Jangan sampai teman-teman waria semua selalu dianggap rendah gitu. Nggak apa-apa lah kita direndahkan, tapi yang penting kita punya kerjaan tetap, kita punya sesuatu hal yang bisa dianggap positif sama masyarakat juga gitu loh, teman-teman. Dan alhamdulillah, kita harus menjadi orang yang selalu sabar, kita harus selalu mau berusaha, kita belajar, mau itu kerja salon, kita mau kerja rias pengantin gitu loh. Dan pesan aku juga untuk para waria-waria yang masih muda-muda, pasti banyak kan ya teman-teman waria, dan banyak banget juga yang sering nge-DM ke aku, dia punya sesuatu hal yang sama-sama kayak aku gitu. Jadi teman-teman semuanya harus punya bakat, harus punya talenta gitu, harus rajin-rajin belajar di bidang apa yang teman-teman suka, mau itu passion, mau desainer, mau salon kayak aku, mau make up pengantin, apapun itu. Yang penting kita mau berusaha. Nggak apa-apa kita belum bisa apapun, tapi kita harus belajar, harus membelajar. Sekarang kan banyak sekali sekolah-sekolah make up, sekolah kursus salon juga. Jadi kita bisa membuktikan kepada masyarakat, walaupun kita seorang waria, kita masih punya pekerjaan yang layak, kita masih berguna buat semua orang. Oke teman-teman,
Sampai di sini dulu video untuk hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikasih panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Saya Pipit. Bye bye.